Ibu sekalian, percayalah pada hari ini dan entah sampai kapan, kita berhadapan pada tembok oligarki yang demikian kokoh hari ini. Dan setidaknya ada 7 sebab mengapa oligarki demikian menguasai tanah air kita. Yang pertama, oligarki itu hanya akan tumbuh di satu negara yang tingkat ketimpangannya tinggi. Menurut Jeffrey Winters, ahli oligarki Indonesia, di Athena membutuhkan perbedaan 1:10.000 untuk bisa melahirkan oligarki. Amerika saat ini ada oligarki karena ada ketimpangan 1:20.000 kali lipat. Jeffrey Winters di sekitar tahun 2014, 8 tahun yang lalu dia mengatakan, ketimpangan di Indonesia itu sekitar 463.000 kali lipat. Dan sekarang jumlahnya double, diperkirakan 800.000 kali lipat. Makanya ada kalangan sultan yang sangat luar biasa hidupnya. Ya. Ada yang mereka di perbatasan mau makan saja makan umbi-umbian, layaknya ternak. Jangan bisa diharapkan kalau kita bisa melawan oligarki dengan mudah dengan ketimpangan yang ada seperti itu. 10% orang terkaya di Indonesia hari ini menguasai kue ekonomi kita sebesar 75%. Artinya kita semua sisanya 90%, eker-ekeran berebut yang 25%. Jadi jangan bayangkan demokrasi kita, pemilu kita akan baik-baik saja. Konsep one man, one vote akan berjalan kalau ketimpangan demikian hebat. Karena satu orang bisa membeli ribuan, belasan ribu suara. Dan 10.000 di Jakarta, mungkin nothing. Ya, itu 5 kali parkir gitu. Tapi 10.000 di daerah terpencil, meaningful. Dan itu yang menjadi sasaran oligarki. Oligarki tidak akan pernah mengarahkan amunisinya ke wilayah urban, perkotaan, tidak. Dia akan menyasar ke wilayah-wilayah itu. Oligarki dengan proksinya, dengan pasukannya, akan memilih kampung ketimbang kompleks untuk bergerilya. Karena itu tadi, oligarki hanya akan tumbuh kalau ada ketimpangan dan itu berarti rakyat miskin. So, tantangan kita ke depan adalah memakmurkan negara ini. Itu kuncinya. Itu kuncinya kalau kita ingin terbebas dari oligarki. Yang kedua, sejauh biaya politik kita sangat tinggi, yang bisa mengcover biaya politik itu siapa? Oligarki. Partai politik pasti akan bergantung atau siapapun yang ingin maju di dalam kontestasi politik, mengingat demikian mahalnya kehidupan politik, pasti akan, atau bukan pasti, akan sangat wajar kalau bersentuhan dengan investor politik yang namanya oligarki. Salah satunya adalah karena ada prasyarat presidensial threshold itu. 20% kursi, 25% suara. Untuk eligible, untuk bisa memenuhi itu, dari mana uangnya? Dia butuh investor. Kajian KPK sudah membuktikan demikian mahalnya kontestasi politik Indonesia, sebetulnya tidak mungkin satu orang itu bisa memenuhi kebutuhan berpolitik kecuali memang digerakkan oleh satu idealisme dan ideologi yang kuat. Ya, tapi kenyataannya yang ketiga, bahwa partai-partai politik kita pada umumnya masih suka bersentuhan dengan oligarki. Jeffrey Winters lagi saya kutip mengatakan bahwa ketika Pak Harto turun di bulan Mei, dia adalah sultannya sultan oligark. Makanya Jeffrey Winters mengatakan model oligark di era Orde Baru adalah model oligark sultanistik. Ketika beliau runtuh, oligark bingung. Saya mau menyantal kemana? Tapi oligark cerdas. Dia adaptif, dia agile. Dia melihat bahwa aturan yang ada sekarang akan memunculkan partai politik sebagai kekuatan baru yang akan menentukan posisi publik. Oleh karena itu, Paul Soeharto
ramai-ramai oligark mendekat ke partai. Karena dia tahu partailah yang secara konstitusional akan mendudukan wakil-wakilnya sebagai wakil rakyat di DPR, di DPRD, di eksekutif level nasional maupun lokal untuk kemudian membuat kebijakan. Dan insting oligarki adalah dia ingin setiap kebijakan yang dibuat itu akan menguntungkan dirinya, minimal tidak mengganggu arus atau perjalanan atau kekuatan ekonominya. Makanya dia mendekat ke partai. Jadi Mei oligark bubar, Agustus banyak partai, ada yang masuk ke situ. Bahkan saat ini ada oligark yang membuat partai politik juga. Disebut oleh Colin Crouch, teoritis politik dari Inggris, sebagai post-democracy party. Ya, intinya adalah partai yang dibentuk oleh oligark. Oligark dulu mungkin posisinya bendahara atau penyandang dana. Dia main proksi, dia taruh orang di DPR. Saat ini mungkin permainannya sudah berbeda. Dia bikin partai, dia terjun langsung di dalam DPR to make sure, untuk memastikan bahwa all the policy making process safe. Oke? Nah, yang berikutnya adalah aturan yang tidak mengharamkan orang untuk bisa menguasai hajat hidup orang banyak dan pada saat bersamaan menjadi political actor. Apa yang terjadi di beberapa daerah yang sumber daya alamnya berlimpah, itu terjadi di mana orang yang menguasai sumber daya alam yang berlimpah itu at the same time dia adalah aktor politik. Sehingga tidak mengherankan kontestasi yang terjadi di daerah-daerah itu adalah kontestasi para oligark. Siapapun yang menang adalah oligark. Karena tidak ada aturan yang melarang itu. Berbeda dengan Ukraina yang punya satu rancangan undang-undang atau sedang diperjuangkan atau mungkin sudah jadi ya. Yang mengharamkan orang-orang yang punya kekuatan ekonomi, kekuatan media, pada saat bersamaan dia menjadi political aktor yang aktif. Karena Zelensky tahu ya, pimpinan Ukraina sekarang, bahwa kalau itu dibiarkan, ujung-ujungnya pasti oligarki. Di Indonesia belum ada aturan itu. Nah kemudian hukum menjadi titik lemah. Sekali lagi saya mengutip ahli oligarki Indonesia, Jeffrey Winters. Oligarki itu hanya bisa sehat walafiat, tumbuh berkembang, kalau aturan itu bisa dimainkan. Itu syaratnya. Dan Indonesia merupakan salah satu lahan subur bagi permainan-permainan hukum. Makanya tidak heran kalau oligark bisa survive. Nah kemudian peredupan kalangan kritis, peredupan kalangan civil society. Musuh alamiah oligarki adalah civil society. Tadi sebenarnya sudah sempat disinggung, saya lupa oleh Bung Rocky Gerung atau Bung Hersu ya. Kenapa? Karena kalau civil society kuat, dia punya prinsip yang namanya self-sufficient. Dia tidak butuh uang, bantuan, sokongan dari oligark. Mereka bisa saling melindungi, mereka bisa saling menyukupi, mereka bisa saling sokong. Sehingga dia bisa mengatakan no buat oligark. Dan oligark akan frustasi kalau civil society kuat. Makanya civil society itu adalah musuh alamiah dari oligarki. Jadi dia seperti katak musuh alamiah laler gitu ya. Sayangnya civil society kita, kalau tidak terpecah belah, ada yang terserap ke dalam kekuasaan. Dan yang terpenting, nah ini yang penting, yang terpenting bagi saya, dan ini akan relevan bagi presiden kita. Di balik itu semua, dimungkinkan terjadinya akselerasi melawan oligarki kalau kita punya leader yang kuat. Leader yang tidak terkait dengan kaki tangan oligarki. Seperti Volodymyr Zelensky juga. Beliau adalah komedian. Ya, dia suka standing comedy. Yang dia main piano itu,
main piano dengan sesuatu yang membuat